Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kemasis, selamat siang. Insya Allah kita di episode kali ini bakal lanjut ngobrol di podcast bareng abang-abang dari KSR PMI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Boleh kenalan dulu Kak, namanya siapa? Halo semuanya. Nama saya Muhammad Hafiz Rizky. Saya dari UKM KSR PMI UIN Jakarta. Tuh. Kakaknya nih dari fakultas apa? Kalau saya itu dari Fakultas Sains dan Teknologi. Di sana lah. Prodinya? Prodinya saya dari TI, Teknik Teknik Informatika. Informatika. Kakaknya angkatan berapa nih? Waduh, kalau saya dari angkatan 2024 sih. Oh, semester 4 tadi sekarang ya? Iya benar, semester Ah, 4. kayak kita juga 24. Sama dong. Maba 24 nih. Gini Kak, saya tuh dengar kemarin KSR PMI itu tanggal 10 Mei, kalau nggak salah tuh Hmm. abis dari kompetisi ini ya, Poltekkes di Banten, betul? Iya benar. Jadi kita Hmm. tuh habis alhamdulillah lah kita habis menangin dari Poltekkes Banten Competition, kita dapat juara 2 gitu. Wih, boleh dijelasin nggak tuh Kak, lombanya tuh apa gitu? Aduh, Ada siapa, harus Kakak tuh ngapain di sana? lombanya. Jadi itu sebenarnya kan di Poltekkes Banten Competition tuh dia buat lomba yang fokusnya kayak tentang pertolongan pertama. Hmm. Nah, jadi itu nanti kayak benar-benar yang ngumpulin nih dari parti-parti lain, dan juga ada dari yang instansi kesehatan kayak dari Politeknik Kesehatan sendiri kan. Itu bakal ada. Jadi tuh kita emang fokusnya buat lomba, sebenarnya lebih fokus ke bikin video lomba. Oh, bikin video. Iya, video lomba tentang pertolongan pertama, dan itu kalau yang misalnya yang case-nya adalah ini korbannya banyak gitu. Oh, jadi kalau korbannya banyak, gimana yang nanganin? Iya benar. Terus kakak bikin video Hmm. tutorial mengantisipasi itu gitu ya. Iya, kita penanganannya gimana nih? Penanganannya nih. Heeh. Wah, gila sih kakaknya keren banget nih. Juara 2 lagi ya. Itu Iya. ada berapa instansi kayak yang ikut waktu itu? Kemarin berapa ya? Kalau nggak salah tuh kayaknya masih lebih dari 10 lah, berapa gitu loh. Kalau exactnya berapa ya? Tapi masih lebih dari 10. Karena kan itu juga dia gabungan nih. Nggak cuma dari Perti doang, tapi ada juga dari yang SMA-nya. Oh, ada anak SMA. Iya, ada juga. Mantap nih. Luar biasa. Sepanjang kakak lomba tuh di bulan Mei, itu sehari apa uploadnya kali? Uploadnya iya, Uploadnya? itu kan dia penilaiannya, jadi Oh. langsung diumuminnya di tanggal itu. Oh, umumnya tanggal 10. Iya. Tapi bikinnya mungkin dari Sebelum-sebelumnya nih. syuting gitu ya. Iya, iya. Itu seberapa sulit sih Kak? Kakak bisa struggle sampai menang gitu. Kalau ngomongin sulit ya, jadi tuh jujur ini lumayan apa ya, kayak bener-bener nggak yang gampang lah, karena kan bisa dibilang nih yang tim yang dari saya sendiri sama teman-teman saya yang ikut itu emang jujur ini baru lomba pertama nih yang diikutin kali selama lomba. KSR. Langsung juara Iya, dua, guys. itu baru pertama banget. Kita baru pertama nyoba nih ikutin lomba pertama gitu kan. Nah, jadi emang jujur itu struggle banget, karena kan pasti banyak kalau namanya lomba bakal ada aspek penilaian juga kan. Iya, benar. Kayak misalnya ada yang harus sesuai prosedur, ada audionya harus beneran bagus, artikulasi dan segala macem gitu kan. Nah, itu butuh penyesuaian lagi. Ditambah kan kita juga sebenarnya tuh susahnya ini kan pas kita mau latihan tuh. Jadi karena kita tuh kadang harus menyesuaikan sama jadwal kuliah juga kan. Iya pasti tuh, aduh. Bingung nih latihannya gimana gitu. Iya, kan bentrok-bentrok kan. Iya, Itu bener. kakak satu tim berarti. Iya, satu tim. Berapa orang tuh Kak? Satu tim kita 6 orang. 6 orang. Hmm. Beda-beda tuh fakultasnya tuh. Beda-beda fakultasnya. Bentrok ya, tapi Iya. dia tetap bisa luangin waktu nih, luar biasa KSR PMI. Sulitnya tuh kayak itu berarti ya, nyesuaiin jadwal, terus apa namanya device buat syutingnya. Iya benar, Iya kan, itu gitu. juga struggle tuh di situ tuh. Luar biasa ya, tapi tetap bisa keluarin output yang berkualitas sampai juara 2 gitu ya. Alhamdulillah bisa all in lah. Oh iya. Yes. Bisa ceritain nggak tuh kasusnya tuh, kan tadi korbannya banyak tuh. Itu kasusnya kayak apa yang kakak tanganin di video ini? Jadi tuh buat kasusnya ya, kan kalau dari juri dia tuh ngasihnya gini, ada kecelakaan nih di jalan.
kecelakaan mobil, terus di mobil tuh ada 3 orang. 3 orang. Iya, jadi ada si drivernya, terus ada penumpang depan, sama ada anak kecil juga kan. Nah, jadi kasusnya gitu. Nah, kita tuh buat sebagai apa ya, penolong pertama. Nah, kita tuh gimana caranya buat bisa evakuasi si korban ini nih yang di mobil ini. Jadi kita evakuasinya gimana, terus juga kita harus mikir juga nih gimana penanganannya. Kan kalau misalnya kecelakaan mobil kan lumayan bahaya juga ya. Iya. Kadang tuh bisa jadi misalnya ada asap nih di mobilnya, kan bahaya misalnya kebakaran gitu kan. Iya. Nah itu kita juga mikir tuh gimana buat nanganin bahaya-bahaya lanjutan di sekitar. Sama nanti terakhir gimana kita nanganin luka dari si korbannya ini. Itu sih. Oh berarti dia ini mobil nih. Iya. Terus bisa nabrak truk nih. Heeh. Kan kerjaan dulu tuh orang tuh. Iya benar. Ngeluarinnya. Iya. Terus begitu udah dikeluarin kita apain? Bawa kamu. Sekarang belum langsung nyampe kan? Iya, itu nungguin juga kan. Gimana kita bisa maintain nih supaya korban ini dia bisa bertahan sampai ambulan datang. Tuh. Panik-panik gitu ya? Ini takut-takut darah nggak bisa guys. Ya, gaskan aja lah. Iya. Tapi sebenarnya kakak tuh ketika apa ya masuk gitu terjun di aktivitas Iya. kesehatan seperti ini, itu ada rintangan besar nggak sih buat kakak pribadi? Rintangan ya kalau masalah tentang kayak gini ya. Jujur yang paling terbesar itu pasti paniknya sih. Panik. Iya, panik itu susah. Karena kalau misalnya kita kan di sini sebagai berarti kan penolong ya. Iya. Sebagai penolong tuh kalau misalnya udah panik pasti susah. Oh. Karena kan kita kalau mau nolongin orang tuh ada apa ya, ada harus sesuai dengan prosedur kan yang harus kita ikutin juga. Karena kan ini menyangkut sama Nyawa orang. Iya, nyawa orang nih susah kan. Iya benar. Jadi kayak contohnya misalnya kita harus lihat dulu nih, kan pasti kita nilai dulu nih si orangnya gimana kan, korbannya gimana. Terus nanti penanganannya harus kita lakuin apa. Misalnya dia berdarah harus kita apain kan. Iya benar. Nah, kadang tuh susahnya di panik. Kalau misalnya ada panik tuh ntar urutannya kayak bingung nih harus diapain ya gitu. Iya. Kan dia tuh telat dikit, sepersekian detik orang bisa langsung melayang kan, atau salah prosedur. Betul. Iya. Itu ada nggak sih sepanjang kakak menerima insight dari KSRPMI dan mungkin dari mana-mana tips gitu buat tenaga kesehatan menghadapi kayak gitu tuh mengatasi paniknya seperti apa? Kalau dari ini ya selamanya itu, kalau saya mikirnya gini, kalau misalnya panik, yang pertama tuh kita selalu diajarin buat coba dah nggak usah dipikirin dulu nih yang susah-susah. Fokus ke coba atur napas dulu dah. Atur napas dulu. Iya, karena juga kita tuh diajarin kan kalau misalnya di KSR, kalau misalnya orang-orang, soalnya pernapasan juga lumayan penting tuh. Iya. Jadi ketika napas sendiri itu udah kita juga udah ngos-ngosan, misalnya kan kita buru-buru juga kan mau nolongin orang kan. Iya bener. Tiba-tiba capek ngos-ngosan tuh, kadang tuh bikin panik juga. Justru malah makin panik, ntar buyar fokusnya. Terus juga paling tuh kita ini suatu hal yang kayaknya oke nih. Coba buat jangan terlalu dipikirin hal-hal yang nggak perlu lah gitu. Karena biasa gini, kalau misalnya kita udah di lapangan, kadang tuh yang justru yang bikin kita panik bukan apa yang kita lihat, tapi apa yang kita pikirin. Oh, yang menghambat tuh di pikiran sendiri. Iya, pikiran sendiri, bukan karena apa yang bakal kita hadapin, tapi pikiran sendiri nih. Itu. Iya. Ini bisa nggak ya kita? Iya. Ini nyawa orang nih, gitu-gitu ya. Kadang udah takut duluan tuh. Takut duluan. Takutnya kita yang salah, dia malah. Iya, itu sih. Iya. Ada nggak sih kak satu momen yang kakak rasa tuh paling kritis gitu? Ketika kakak syuting kan waktu itu ya? Iya Syuting benar. lomba, itu ada momen yang paling kritis yang kakak rasa sama tim itu ini paling susah nih ngadepinnya gitu. Kalau pas ini ya mau take video berarti ya mau syuting nih. Iya. Sebenarnya tuh ada banyak hal lah. Cuman yang paling benar-benar kayaknya nih fatal nih kalau misalnya sampai salah. Iya. Itu di bagian informasi. Karena kan ini kan kita jatuhnya kayak take video kan. Iya. Nah jadi informasi itu hal yang lumayan penting. Soalnya jujur di selama kita mau take video, kita udah sempat nih udah latihan, udah bikin alurnya gimana. Iya. Terus tiba-tiba pas kita udah ready banget nih, tiba-tiba dari acaranya ada informasi baru nih.
loh berubah gitu iya, ya? jadi ada perubahan di kasusnya gitu kan. Jadi kayak Berubah kasus lagi. iya, kita udah latihan, ya tiba-tiba berubah nih. Nah itu adaptasi di situnya tuh lumayan susah kan. Iya benar. Ditambah karena kita udah terbiasa sama sebelumnya, pas kita coba bikin skenario baru, yang keinget malah yang sebelumnya. Oh, jadi salah teh. Iya. Salah teh. Jadi itu ngulang lagi gitu. Iya. Oh, iya soalnya kan kakak tuh pas kayak research dulu kan. Kayak, Iya, ini benar. gimana nih? Skenario kayak gini. Iya. Itu tuh berarti kakak sifat videonya dibikin film gitu ya kak? Apa dibikin informatif aja? Dibikin film. Jadi buat video itu videonya one take. Jadi bener-bener one take dari awal nih, dari pas kita kayak bener-bener kayak kejadian nyata lah gitu. One take? Iya, jadi kita dari awal kita dateng, kita laporan, terus kita minta izin buat nolong, tuh bener-bener one take sampai pada akhirnya nanti kita selesai evakuasi dan kita nanganin si korban ini sampai nanti ambulans datang gitu. Ini nggak ada cut gitu? Nggak ada. Pantesan ya, salah info langsung kayak gimana nih kan kita Makanya kontak ya? itu juga tuh yang jadi yang jadi struggle juga lah. Gara-gara harus one take kan, nggak bisa diedit nih. Oh ketentuannya begitu kan? Iya, Ya benar. ampun. Itu kakak berapa kali take tuh kak? Waduh, nggak bisa dihitung sih kalau itu ya. Iya, Salah sekali langsung ngulang nih. Iya. Soalnya take gak kebayang loh. Saya kebayang kalau film, video kan pasti dekat kan Iya, gitu kan. Ini one take cuy. Itu sih. Iya. Prosedurnya prosedur mitigasinya harus langsung gitu ya, Iya. harus hafal gitu dan dipraktekin. Iya. Kan kakak anggota KSR PMI yang concern di bidang kesehatan nih. Iya, benar. Tentu kita ya akan bukan cuma cara menanggulangi kecelakaan seperti itu yang diajari. Pasti kakak tuh juga ada menyentuh dan merambah ke ranah kesehatan mental. Asik nih. Asik nih. Melihat kan mahasiswa Gen Z atau anak-anak SMA itu dengan padatnya arus informasi dia mudah stres, mudah cemas. Bagaimana kakak sebagai personil KSR PMI melihatnya? Iya, oke. Sebenarnya kalau masalah stres ya, itu wajar nggak sih kalau misalnya kita nih stres kan pasti banyak banget nih. Ntar tiba-tiba ada tekanan dari akademik, tekanan dari mana-mana lah, pokoknya banyak gitu kan. Ditambah lagi apa orang yang ikut organisasi juga pasti ada lagi kan yang lain tuh. Iya banyak organisasi itu. Nah sebenarnya tuh karena stres itu kan hal yang wajar. Cuman tuh kalau kita di KSR kita terlatih buat gimana caranya ke teamwork sih sebenarnya. Karena kan kita KSR tuh korps sukarelawan ya, jadi kita korps nih geraknya bareng-bareng. Iya, benar. Nah jadi kita dilatih gimana caranya buat kita bergerak bareng. Jadi semua hal yang kita hadapi tuh kita hadapin bareng-bareng. Bareng-bareng. Nah, kalau misalnya kita fokus sama kayak kegiatan-kegiatan di kampus lah misalnya, bisa coba kayak gitu juga. Jadi kita tuh kalau stres jangan dihadapin sendiri. Jangan sendiri. Iya, misalnya ini kita punya teman kan. Iya. Ya coba misalnya kita sharing-sharing gitu sama teman kita, ngobrol-ngobrol. Mana tahu tuh teman kita ini bisa jadi tempat yang asik gitu buat kita ngeluarin apa yang kita pikirin. Kadang juga bisa ngebantu kita buat ngasih solusi supaya kita nggak stres sendirian. Iya. Tuh. Jangan takut buat share. Iya, betul. Iya. Soalnya kadang-kadang sebagian dari mahasiswa tuh ketika ya dia beradaptasi jadi dewasa, apalagi laki-laki. Laki-laki katanya tidak bercerita. Aduh. dia skip sendiri tuh masalahnya. Ini kalau kita cerita cemen banget ini katanya. Malah gini doang, ini kerasa alay gitu cerita. Tapi sebenarnya berhadapan dengan stres itu justru terletak pada membagikan beban itu sendiri sebenarnya. Iya. Jangan takut gitu ya. Iya. Closing statement kak buat audiens kita sobat Kemasis yang sekarang lagi menghadapi dunia kuliah di tengah rupiah melemah. Bagaimana menurut kalian nih? Rupiah melemah. Rada kacau nih sosial media nih. Bikin stres tuh rupiah melemah ya. Iya bener. Aduh, kalau gitu sih, kalau rupiah kayaknya susah ya. Mending kita stresnya dulu kali ya. Iya. Boleh ya? Gimana tuh? Nih, paling kalau misalnya buat itu tuh, intinya kalau misalnya capek, apalagi di tengah kondisi yang begini ya, buat capek berhenti itu nggak apa-apa, beneran. Jadi kalau misalnya capek berhenti sejenak aja, nggak usah dilanjut dulu.
Karena kan kadang orang mikir gini kan, kalau misalnya kita capek, kita stres dan segala macam, kalau berhenti ntar takutnya nggak kemana-mana gitu kan. Tapi justru ketika kita capek dengan segala hal yang kita hadapin, salah satu kunci adalah berhenti dulu sejenak. Jadi kita berhenti, istirahat. Nah nanti kalau misalnya udah ngerasa, oh udah agak mendingan, baru lanjut lagi. Iya, jadi jangan berhenti ya benar-benar berhenti. Tapi kita berhenti buat berpikir dulu, menjernihkan pikiran. Terus nanti kita lanjut kalau udah nyantai. Kafe dulu. Itu boleh, ngopi. Healing gitu ya. Setuju. Muncak tuh enak. Enak tuh. Oh, kakaknya suka muncak. Wah, Suka asik hiking dong. gitu ya, Kak? Seru itu sebenarnya tuh. Suka hiking Yoi. juga. Mantap banget. Makasih banyak Kak Hafiz, Iya. insight-nya, ceritanya. Tadi udah kita diceritain tentang bagaimana pressure-nya anak-anak KSRPMI untuk bikin video pertolongan pertama one take, korbannya lebih dari satu. One take itu sih saya, itu pressure tinggi tuh. Apalagi ada perubahan informasi dari penyelenggara dan juga bagaimana pesan dan nasihat dari anak-anak PMI soal mengatasi stres dan anxiety. Iya. Makasih banyak Kak Hafiz atas insight-nya. Terima kasih Semoga juga. bisa manfaat untuk kita dan juga sobat-sobat Kemasis yang lagi nonton semuanya. Makasih banyak sobat Kemasis. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.